Prodi Desain Komunikasi Visual dan dari kelas DKVB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah metodologi desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander, yang dikenal karena teorinya tentang pola dalam arsitektur. Alexander percaya bahwa bangunan dan objek yang dirancang lainnya harus dibuat menggunakan serangkaian pola atau solusi berulang untuk masalah desain secara umum. Dia percaya bahwa pola-pola ini harus ditemukan melalui observasi dan analisis desain yang berhasil, dan bahwa mereka dapat diterapkan dalam konteks baru untuk membuat desain yang inovatif dan efektif. Karya Alexander membantu menggeser fokus desain dari proses individualistik dan subjektif menjadi proses yang lebih sistematis, objektif, dan dapat diajarkan. Beberapa contoh pola dalam arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander antara lain pola jendela duduk, pola bukan di sudut, pola tangga belok, pola teras tingkatan, dan pola teras berpagar. Setiap pola dijelaskan secara detail dalam bukunya A Pattern Language, Towns Building Construction. Pola ruang terbuka, ruang penjangga, dan pintu depan belakang. Pola ruang terbuka misalnya mengacu pada penggunaan ruang terbuka untuk menciptakan keterkaitan antara ruangan dan meningkatkan kualitas ruang. Pola ini diterapkan dalam desain ruang publik seperti taman, plaza, atau kampus universitas. Contoh penerapan pola-pola arsitektur ini bisa ditemukan dalam desain lingkungan, perencanaan kota, dan desain bangunan. Sebagai contoh, pola jendela duduk dapat diterapkan pada desain bangunan hunian agar menciptakan area yang nyaman dan terang untuk duduk dan bersantai. Pola teras berpagar dapat diterapkan pada desain taman kota untuk menciptakan ruang terbuka yang terlindungi dari kebisingan dan memberikan tempat bagi orang untuk bersantai dan berkumpul. Salah satu contoh penerapan pola dalam arsitektur oleh Christopher Alexander adalah dalam proyek pengembangan kota Emeryville, California yang dilakukan pada 1970-an. Alexander dan timnya mengembangkan seperangkat pola yang kemudian diterapkan dalam desain kota tersebut. Hasilnya, Emeryville menjadi contoh sukses dalam pengembangan kota berorientasi manusia dengan kualitas lingkungan yang baik dan keterkaitan yang kuat antara ruang publik dan private. Ide-ide Alexander sejak itu telah berpengaruh dalam berbagai disiplin desain, termasuk arsitektur, perencanaan kota, dan rekayasa perangkat lunak. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ini menjadi dasar pengembangan metodologi desain berbasis pengguna yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer dan membantu memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang di mana desain harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang sejarah metodologi desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.